Sebuah unggahan video di media sosial menarasikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa disebut membongkar transaksi jahat Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan nilai ratusan triliun rupiah di Bank Cina. Dalam video tersebut muncul klaim bahwa selama 2 dekade uang negara diduga dicuri dan rakyat menderita akibat transaksi tersebut. Unggahan itu juga menyebut Purbaya seolah-olah membuka kotak Pandora terkait dugaan aliran dana besar ke luar negeri saat Jokowi menjabat. Berikut narasi dalam video tersebut. Purbaya bongkar transaksi jahat Jokowi ribuan triliun di Bank Cina. Selama 2 dekade rakyat sengsara. Selama ini uang negara raib dicuri. Dan begitu unggahan itu menampilkan layar gambar jalanan tanpa visual pendukung lain dan hanya disertai rekaman suara dengan transkrip narasi. Dalam rekaman suara pada video tersebut disebutkan pada tahun terakhir masa pemerintahan Jokowi, yaitu pada tahun 2024 publik dihebohkan dengan temuan transaksi senilai 984 triliun rupiah. Transaksi tersebut diklaim bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau investasi resmi, melainkan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait dengan praktik korupsi dan tercatat oleh PPATK sepanjang tahun 2024. Woi! Uang sitaan koruptor akhirnya turun gunung, Bray. Jaksa Agung Burhanuddin menyerahkan langsung uang hasil sitaan koruptor kepada Menteri Keuangan Purbaya. Disaksikan Prabowo sendiri. Coba bayangin, uang sebanyak itu kalau dibagi tunai. Siapa tahu penonton TikTok juga kebagian seikat. Ya kan? Dulu ibu tercinta Sri Mulyani nggak pernah begini. Paling-paling konferensi pers atau pidato naikin. Pajak yang tiap dengarnya bikin jantung deg-degan. Kerjaannya dulu cuma malakin rakyat. Beda banget sama Purbaya. Sekarang, gak ada lagi anggaran dihambur-hamburkan. Gak ada drama habisin biar dapat baru. Beneran. Sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor 1, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan Bapak sudah janji dan audit sudah mau selesai. Itu 1. Yang kedua, seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan
dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh Oke, baik. kejaksaan. Bring me to my knees. Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di sana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari PB, bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah nanti terus bagaimana? Nah sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kepikiran? Dan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya. Lain dulu, lain sekarang. Dulu mengaku tahu, sekarang mengaku tidak tahu. Ya, kita mestinya nggak kaget sama jawaban dari Pak Jokowi yang suka berubah-ubah. Jawaban dari mantan Presiden Jokowi soal kasus-kasus korupsi yang sekarang marak dibongkar. Soal kasus-kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinannya. Kita mestinya masih ingat, dulu ketika masih berkuasa, Pak Jokowi dengan gagah pernah sesumbar kalau dia tahu siapa-siapa saja mafia migas yang hobi mengimpor minyak dan gas. Ya ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati, kamu hati-hati, saya ikuti kan. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu saudara tahu semuanya, ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Tapinya nih, sekarang ketika mencuat kasus impor BBM dan Pertamax oplosan yang konon bisa merugikan rakyat Indonesia sampai hampir 200 triliun per tahun, kasus yang terjadi di era kepemimpinannya, kasus yang terjadi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, apa yang sekarang dikatakan sama Pak Jokowi? Terkait blending. Ya kalau ada juga sudah dikebuk dulu. Merasa salah nggak sih? Salah nggak sih Pak blending? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Soal inkonsistensi, soal ketidakkonsistenan, kita tahu Pak Jokowi seperti apa. Dia inilah politisi ulung yang mendapat julukan populer, sen kiri belok kanan. Pak Jokowi adalah politisi yang konon ucapannya selalu tidak konsisten. Makanya, soal kasus-kasus korupsi, soal niat dia memberantas mafia migas, apakah sekarang kita masih bisa percaya sama dia? Apakah kita masih bisa mempercayai kata-kata dari Pak Jokowi? Gimana kalau menurut kalian? Lalu soal kasus korupsi di Bank BJB yang kemungkinan melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil.
kita juga bisa mencatat pujian setinggi langit yang dulu diucapkan oleh Pak Jokowi ketika mendukung Kang Emil di pemilihan Gubernur Jakarta di tahun 2024 kemarin. Kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Dulu, Pak Jokowi mengaku mendukung Kang Emil karena tahu soal rekam jejak Kang Emil. Dia tahu soal rekam jejak Kang Emil yang bagus, sehingga layak didukung menjadi gubernur. Tapi sekarang, setelah rumah Kang Ridwan Kamil digeledah sama KPK terkait kasus korupsi di Bank BJB yang konon melibatkan orang-orang di sekitarnya, apa yang dikatakan sama Pak Jokowi soal Kang Ridwan Kamil sekarang ini? Mengingat sosok Pak Ridwan Kamil Pak selama menjabat itu apakah ada pembenaran seperti itu? Ya, saya tidak tahu. Kaget nggak kok dengar pertama kali kabar? Sangat kaget. Omongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Jejak Fakta, channel yang selalu mengulas isu-isu politik dan peristiwa nasional dari berbagai sudut pandang. Sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jejak Fakta. Rekan-rekan sekalian, saya berdiri di sini sebuah prinsip penting dalam bernegara. Transparansi dan kepatuhan hukum sebagai warga negara yang sadar akan hak-hak konstitusional. Posisi kita jelas, kita tidak berdiri di sini untuk membela individu, tidak untuk membela penguasa, dan tidak pula menutup mata terhadap potensi pelanggaran hukum oleh siapapun, termasuk mantan Presiden Joko Widodo. Belakangan ini, ruang digital kita diguncang oleh narasi bom busting yang menyebutkan adanya transaksi finansial atau simpanan dana hingga ribuan triliun rupiah di Bank Cina yang diduga milik mantan Presiden Joko Widodo dan dibongkar oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sebagai masyarakat yang kritis, kita wajib bertanya bagaimana hukum memandang isu ini. Apakah ini sekadar keuangan terbesar, ataukah ini ujian bagi ketajaman literasi hukum kita di tengah badai informasi? Mari kita bedah secara objektif berdasarkan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Mengapa isu aliran dana luar negeri seorang pejabat begitu sensitif dan wajib kita perhatikan? Secara hukum, setiap pejabat negara diikat oleh aturan ketat mengenai asal-usul kekayaan mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini mewajibkan setiap pejabat untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat melalui LHKPN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Setiap transaksi mencurigakan baik domestik maupun lintas batas negara wajib dipantau oleh PPATK. Artinya, jika benar ada pejabat negara yang menyembunyikan tangki-tangki uang di luar negeri, demi hukum hal tersebut wajib diusut tuntas tanpa pandang bulu. Konstitusi kita menegaskan asas equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Jika ada bukti valid mengenai pelanggaran hukum keuangan oleh Jokowi, maka lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK wajib bergerak. Kita tidak akan pernah membela tindakan koruptif. Dari sudut sebagai kesimpulan, posisi hukum kita hari ini tetap tegas. Pertama,
kita mendesak lembaga negara seperti PPATK dan KPK untuk selalu bersikap transparan dan terus mengawasi kekayaan seluruh mantan pejabat maupun pejabat aktif demi menjaga marwah negara. Kedua, kita menolak menjadi korban dari peran informasi memanipulasi data, sitaan kasus lain untuk kepentingan narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. Mari kita menjadi kritikus yang cerdas, kritikus yang ditakuti para koruptor karena argumen kita didasarkan pasal-pasal hukum dan Badan Pemeriksaan Keuangan KPK dan bukti-bukti otentik yang tidak bisa dibantah di ruang sidang. Bukan sekedar video berdurasi pendek yang dimanipulasi, tetap kawal keadilan, tetap jaga independensi, dan jangan pernah lelah mencintai penegakan hukum yang jujur di Republik Indonesia. Teman-teman, menurut kalian apakah informasi yang beredar cukup jelas? Atau masih banyak pernyataan yang belum terjawab? Sampaikan pendapat dengan santun dan berdasarkan fakta. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya dari channel Jejak Fakta. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.